Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 4AD4 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang atau KPKNL Padang. Pendahuluan, latar belakang dari diadakannya kegiatan PKL. Karena adanya tuntutan perkembangan zaman saat sekarang ini, yang mana agar mahasiswa lebih berkompeten serta memiliki pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Maka dari itu, Politeknik Negeri Padang, khususnya jurusan akuntansi, mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan PKL selama 3 bulan. Tujuan diadakannya kegiatan PKL tersebut bagi mahasiswa adalah 1. Untuk melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja. 2. Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi dan swasta. 3. Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan penerapannya pada permasalahan real di dunia kerja. Manfaat kegiatan PKL, secara umum manfaat adalah hasil yang didapatkan dari penerapan tujuan PKL sebelumnya. Profil KPKNL Padang. KPKNL Padang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang terletak di Jati, Kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 79. KPKNL Padang saat ini dipimpin oleh Bapak Edi Suyanto. KPKNL Padang berdiri pada tahun 2002. KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayahnya. KPKNL ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, serta lelang. Wilayah kerja dari KPKNL Padang sendiri meliputi 11 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Berikut adalah 11 wilayah kerja dari KPKNL Padang. Struktur organisasi KPKNL Padang terdiri dari 47 orang pegawai dan dipimpin oleh seorang kepala kantor. Organisasi KPKNL Padang ini terdiri dari 7 organisasi, yaitunya Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi, serta Seksi Kepatuhan. Berikut ini adalah struktur organisasi dari KPKNL Padang. Nah, masuk kepada pelaksanaan kegiatan PKL di KPKNL Padang. Kegiatan PKL sendiri berlangsung dari tanggal 15 Februari sampai dengan 5 Mei 2021. Kegiatan PKL yang saya lakukan pada KPKNL Padang yaitunya pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7.30 sampai dengan jam 5 sore. Sistem PKL di KPKNL Padang ini menggunakan sistem rolling. Rolling sendiri nantinya ditentukan oleh subbagian umum dan diumumkan pada waktu tertentu. Selama pelaksanaan PKL, saya ditempatkan pada seksi subbagian umum, kemudian 1,5 bulan kemudian saya di-rolling ke seksi piutang negara. Nah, pada subbagian umum ini terdiri dari 3 bagian, ada bagian kepegawaian, ada bagian tata usaha, dan bendahara pengeluaran. Dari ketiga bagian tersebut, saya terlibat pada bagian kepegawaian dan bendahara pengeluaran. Kegiatan yang saya kerjakan yaitunya membuat surat perjalanan dinas. Berikut adalah tampilan dari surat perjalanan dinas. Nah, surat perjalanan dinas ini dibuat menggunakan aplikasi persuratan dari Kemenkeu, yaitu aplikasi Aladin dan aplikasi Nadin. Surat perjalanan dinas ini dibuat berdasarkan nota dinas yang pertama kali diterima dari kepala seksi terkait. Kemudian nota tersebut diinputkan ke aplikasi Aladin ini. Tujuannya adalah untuk memonitoring kehadiran dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian nota tersebut dibuatkan pada aplikasi Nadin agar diketahui oleh Kepala Kantor KPKNL Padang. Nah, yang kedua,
kegiatan saya yaitu input dokumen pegawai ke Dropbox Kemenkeu dan Websimpact. Penginputan dokumen ini bertujuan untuk memperbarui data pegawai. Dokumen yang diinputkan biasanya hasil scanan berupa SK kenaikan pangkat, KGB atau kenaikan gaji berkala, SK grading pegawai, dan SPMT atau surat keterangan melaksanakan tugas. Berikut ini adalah tampilan dari Dropbox Kemenkeu dan Websimpact. Nah, yang terakhir yaitu memeriksa dokumen bendahara pengeluaran. Tugas yang saya lakukan terkait memeriksa dokumen bendahara pengeluaran ini adalah mencocokkan dokumen-dokumen terkait pengeluaran ke SPP GUP. Berikut tampilan dari dokumen SPP GUP. SPP GUP adalah singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan. Dokumen SPP GUP ini dibuat oleh bendahara pengeluaran. Dokumen-dokumen yang dicocokkan dengan SPP GUP ini adalah jumlah uang yang terdapat pada surat perintah bayar, memo kwitansi, surat tugas, lembar SPD, dan rincian biaya perjalanan dinas. Nah, 1,5 bulan berikutnya, saya di-rolling ke seksi piutang negara. Nah, seksi piutang negara pada KPKNL Padang ini memiliki tugas sebagai pihak ketiga yang membantu penyerah piutang atau kreditur dalam pengurusan penagihan piutang negara kepada penanggung hutang, yaitu debitur. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya selama berada di seksi piutang negara ini adalah 1. Meminta otorisasi RHPK dan SP3N. Berikut ini adalah tampilan dari dokumen RHPK dan SP3N. RHPK atau singkatan dari resume hasil penelitian kasus adalah dokumen yang dibuat oleh seksi piutang negara setelah terbukti adanya piutang dari penyerah piutang berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan SP3N atau Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara adalah surat yang diterbitkan oleh PUPN, yang mana PUPN sendiri merupakan bagian dari seksi piutang negara di KPKNL Padang. SP3N ini berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan piutang negara dari penyerah piutang. Penyerahan piutang dari KPKNL Padang ada dari Kementerian Perindustrian LPT Indak Sumbar, ada dari RSUDM Jamil Padang, dan juga dari BPD Sumbar. Selama PKL, dokumen RHPK dan SP3N yang menjadi tanggung jawab saya berasal dari RSUDM Jamil Padang. Kegiatan yang kedua saya lakukan di seksi piutang yaitunya membuat konsep penyampaian SP3N. Ini adalah tampilan dari konsep penyampaian SP3N. Pembuatan konsep penyampaian SP3N ini menggunakan aplikasi Nadine dengan template nota dinas. Setelah selesai dibuat, konsep SP3N ini dikirimkan kepada kepala kantor disertai tembusan ke kepala seksi hukum dan informasi. Kegiatan ketiga yang saya kerjakan yaitu menginputkan RHPK dan SP3N ke website Fokus PN. Berikut adalah tampilan input RHPK dan SP3N ke website Fokus PN. Fokus PN sendiri adalah aplikasi administrasi pengurusan piutang negara. Penginputan RHPK dan SP3N ini saya lakukan setelah mendapatkan otorisasi RHPK dan SP3N sebelumnya dari Kepala Kantor dan Ketua PUPN. Tujuan penginputan dokumen RHPK dan SP3N ke website Fokus PN adalah untuk mengupdate data debitur dalam pengurusan piutang negara. Nah, yang terakhir yaitu membuat surat panggilan debitur dan menginputkannya ke website Fokus PN. Surat panggilan adalah surat yang dibuat oleh Seksi Piutang Negara KPKNL Padang dengan tujuan untuk diserahkan kepada debitur dalam rangka penyelesaian hutang negara. Dalam hal ini, surat panggilan yang saya buat adalah untuk debitur RSUD M. Jamil Padang. Pembuatan surat panggilan berdasarkan dokumen RHPK yang telah diotorisasi. Sama dengan dokumen RHPK dan SP3N sebelumnya, surat panggilan juga diinputkan ke Fokus PN. Nah, yang terakhir, pembelajaran yang diperoleh. Selama PKL di KPKNL Padang, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Mulai dari belajar untuk beradaptasi, belajar untuk berkomunikasi, serta belajar untuk menerapkan teori yang saya dapatkan selama perkuliahan. Dengan permasalahan real di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, jika diuraikan, berikut adalah pembelajaran yang saya peroleh selama melaksanakan kegiatan di KPKNL Padang. Hal-hal positif
yang saya terima selama perkuliahan dan relevan terhadap pekerjaan selama PKL, yaitunya adalah manajemen waktu yang baik, menjadi pribadi yang mandiri dan berorientasi pada masa depan. Hal-hal tersebut merupakan hal positif yang saya terima selama perkuliahan dan sangat relevan selama kegiatan PKL yang saya lakukan. Manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill. Dengan adanya kegiatan PKL, saya merasa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan perilaku etika. Perilaku etika baik yang saya maksud yaitu seperti menjadi pribadi yang ramah, bersemangat kerja, serta bersikap sabar dan jujur. Manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Kegiatan PKL mampu mengembangkan kemampuan kognitif seperti kemampuan mengingat dan kemampuan berpikir kritis. Identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat PKL. Berdasarkan pengalaman PKL, kunci sukses adalah orang yang mampu untuk disiplin dan mempunyai motivasi kerja, memiliki kesabaran dan ketekunan, serta memiliki sikap pantang menyerah dan mau belajar dari kesalahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.